Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 4 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi persiapan SAS atau PAS PAI kelas 4 semester 1 yang meliputi Bab 1, mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Bab 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Bab 4, menyambut usia balik. Dan bab 5, kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Anak-anak, perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Jadi, jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik, dapat mengerjakan soal SAS atau PAS dengan mudah serta mendapat nilai yang terbaik. Rangkuman materi bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pesan pokok Surat Al-Hujurat ayat 13. 1. Allah menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. 2. Manusia diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 3. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan yang keempat, dengan terciptanya keberagaman, manusia dimintai untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Cara menulis huruf Al-Quran. A. Dimulai dari kanan ke kiri. B. Memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. C. Memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Hadis tentang keberagaman. Pesan pokok hadis tentang keberagaman. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Rangkuman materi bab 2. Teladan mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Allah memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluknya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah bersikap menahan diri sebagai cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz adalah dengan menerapkan perilaku mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk, Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus adalah setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah selamat dari segala kekurangan karena kesempurnaan Allah.
Allah, Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Cara meneladani Asmaul Husna As-Salam. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha memelihara keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min adalah menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Rangkuman materi bab 3. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman sebagai sunnatullah. Allah menjadikan manusia beraneka ragam dengan tujuan agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Ajaran kebaikan dalam Islam. Rasulullah menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan, yakni akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Ajaran kebaikan selain Islam. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan mencintai kedamaian. Semua agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, saling mengerti. Rangkuman materi bab 4. Menyambut usia balik. Tanda-tanda usia balik menurut fikih. 1. Mimpi basah atau dikenal dengan ihtilam. Mimpi yang menyebabkan keluarnya mani secara alami saat sedang tidur. 2. Haid atau dikenal dengan menstruasi bagi anak perempuan, yaitu keluarnya darah dari rahim perempuan bukan karena sakit melainkan karena tabiat yang wajar. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Anak laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun sudah dihukumi balik meskipun belum mengalami mimpi basah atau haid bagi perempuan. Kewajiban mandi besar bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid sedang berhadas besar, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Larangan bagi orang yang berhadas besar. 1. Sholat, sujud tilawah dan sujud syukur. 2. Puasa. 3. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. 4. Tawaf. Dan yang kelima, berdiam di masjid atau i'tikaf. Tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Anak laki-laki, mimpi basah. Perubahan fisik meliputi 1. Wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. 2. Tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. 3. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. 4. Nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Perubahan mental meliputi 1. Cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional.
2. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Anak perempuan, menstruasi. Perubahan fisik antara lain: 1. Pertumbuhan badan bertambah cepat. 2. Suara menjadi lebih merdu. Perubahan mental antara lain: 1. Cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. 2. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Kewajiban setelah usia balik. 1. Sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. 2. Menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. 3. Mencari ilmu. Setiap muslim, laki-laki dan perempuan, berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Rangkuman materi bab 5. Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. 1. Dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad. 1. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringannya. 2. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Beliau menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. 3. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. 4. Bersembunyi di dalam Gua Sur. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam Gua Sur. 5. Perjalanan ke Madinah. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah, melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. 6. Yasrib menjadi Madinah. Setelah sholat Jumat, Nabi Muhammad menuju Yasrib, yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat dengan Al-Madinah. 7. Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah masyarakat. Di antaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.